Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan statistika, analisis data, isu-isu pendidikan dan penelitian, biologi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada video kali ini, mari kita mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis one-way ANCOVA dengan menggunakan SPSS. Selain itu, kita juga akan menghitung effect size ketika kita melakukan analisis ANCOVA, dan kita juga akan mencoba melihat apakah hasil analisis kita perlu diuji lanjut atau tidak. Dan kemudian, kita juga akan mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis non-parametrik pengganti one-way ANCOVA, yaitu Quadrat-Rank Analysis of Covariance. Sama seperti biasanya, saya berasumsi bahwa kalian semua telah menginstal program SPSS di komputer atau laptop kalian masing-masing. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa kalian sudah familiar dengan menu-menu umum dan tampilan umum dari program SPSS. Pada video kali ini, ada beberapa tujuan yang saya harapkan dapat tercapai ketika kalian telah menonton video ini hingga di bagian akhir. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisis keterpenuhan asumsi sebelum uji one-way ANCOVA dilakukan. Selanjutnya, kalian juga mampu melakukan uji one-way ANCOVA dengan menggunakan program SPSS. Saya harapkan kalian juga dapat menghitung effect size-nya dan melakukan analisis uji lanjut bila uji lanjut tersebut memang perlu dilakukan. Kemudian, kalian juga saya harapkan mampu melakukan uji Quadrat-Rank Analysis of Covariance sebagai uji non-parametrik ketika asumsi ANCOVA tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, saya harapkan kalian juga mampu menginformasikan atau melaporkan hasil analisis, baik hasil analisis ANCOVA, asumsi-asumsinya, effect size-nya, ataupun hasil analisis non-parametriknya yaitu Quadrat-Rank Analysis of Covariance. Sebelum kita belajar bagaimana caranya melakukan analisis ANCOVA menggunakan SPSS, mari kita review sejenak apa itu uji one-way ANCOVA. Uji one-way ANCOVA bisa juga kita kenal sebagai ANACOVA satu jalur. One-way berarti satu jalur atau satu arah, sedangkan ANCOVA diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ANACOVA. ANCOVA sendiri merupakan singkatan dari Analysis of Covariance. Sedangkan ANACOVA disingkat atau merupakan singkatan dari analisis kovarian. Sehingga, bila kita menjumpai skripsi yang menyatakan analisis datanya menggunakan ANACOVA satu jalur, sebenarnya analisis tersebut sama dengan one-way ANCOVA. Analisis ini digunakan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan signifikan rata di antara dua kelompok atau lebih yang tidak saling berkaitan. Analisis ini jadinya sama seperti one-way ANOVA. Namun, ciri data yang dibutuhkan ketika data ingin dianalisis menggunakan ANCOVA berbeda dengan ANOVA. Ciri data tersebut antara lain terdiri atas satu variabel bebas, memiliki data kovariat, kemudian memiliki dua kelompok data yang akan kita bandingkan atau bisa lebih, dan memiliki satu variabel terikat. Nah, di sini perbedaannya dengan one-way ANOVA adalah keberadaan data kovariat. Pada analisis varian atau ANOVA, kita tidak membutuhkan data kovariat, sedangkan pada ANCOVA, keberadaan data ini merupakan hal yang wajib. Apa itu data kovariat? Akan kita bahas di video ini namun di bagian selanjutnya. Nah, berbeda juga dengan ANOVA yang kita gunakan adalah rata kelompok. Pada ANCOVA, kita menentukan ada tidaknya perbedaan didasarkan pada adjusted mean, atau dalam bahasa Indonesia, rata yang disesuaikan dengan kovariat. Apa itu maksudnya adjusted mean dan bagaimana bentuk dari adjusted mean nanti akan kita lihat ketika kita telah melakukan analisis ANCOVA menggunakan SPSS.
Uji one-way ANCOVA juga dapat dianggap sebagai perpanjangan dari one-way ANOVA. Namun, seperti yang saya katakan tadi, melibatkan kovariat. ANCOVA memungkinkan kita mengontrol secara statistik variabel ketiga. Variabel ketiga ini biasa juga kita kenal sebagai variabel perancu atau confounding variable, yang menurut kita akan memengaruhi hasil kita. Apa itu maksudnya? Misalkan saja kita melakukan penelitian pendidikan. Kita ingin membandingkan beberapa model pembelajaran yang menurut kita dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalkan saja kita membandingkan 3 kelas, di ketiga kelas tersebut menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda. Misalkan model pembelajaran A, B, dan C. Karena kita akan melakukan penelitian eksperimen, dan ranah penelitian eksperimen kita di bidang pendidikan, maka kita akan berhadapan dengan siswa sebagai subjek penelitian kita. Dan kita tahu kita tidak bisa mengontrol kondisi awal dari setiap siswa yang kita libatkan di penelitian kita. Kita tidak bisa memandang seluruh siswa di setiap kelas memiliki kemampuan awal yang sama. Kita juga sadar kemampuan awal tersebut akan mempengaruhi kemampuan akhir setelah kita memberikan model pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, kemampuan awal ini kita posisikan sebagai kovariat, yaitu data awal yang kita anggap sebagai variabel perancu yang mampu mempengaruhi capaian atau variabel terikat dari siswa tadi. Oleh karena itu, data awal tadi kita kenal juga sebagai pretest dan kita istilahkan sebagai variabel kovariat. Ketika kita melakukan analisis ANCOVA, kita akan membandingkan variabel terikat kita yang telah dikontrol oleh variabel kovariat tadi. Oleh karena itu, rata yang kita gunakan untuk membandingkan dan menyimpulkan ada tidaknya perbedaan pengaruh signifikan adalah bukan rata post-test saja, namun rata post-test yang telah dikontrol atau terkoreksi oleh rata pretest. Dan berikut adalah asumsi-asumsi uji ANCOVA yang perlu kita perhatikan sebelum data kita analisis menggunakan uji hipotesis ini. Yang pertama adalah variabel terikat berupa skala interval atau rasio. Misalnya saja tes hasil belajar tadi. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan SPSS, kita pastikan measure dari data kita berupa scale. Selanjutnya, variabel bebas berupa data kategoris yang membagi data menjadi minimal 2 kelompok yang tidak saling berkaitan. Contoh kasus yang tadi, kita memiliki 3 kelas, sehingga kita memiliki 3 kelompok data. Ketika kita hanya memiliki 2 kelas, kita juga bisa menggunakan ANCOVA. Ketika kita memiliki 10 kelas, kita juga masih bisa menggunakan ANCOVA. Selain itu, independensi observasi juga menjadi salah satu asumsi dari uji one-way ANCOVA. Oleh karena itu, perlu kita pastikan bahwa satu subjek tidak akan mempengaruhi capaian subjek yang lain. Siswa A tidak akan mempengaruhi capaian hasil belajar siswa B, bahkan siswa C yang di luar kelas tersebut. Dan juga kita pastikan siswa A hanya ada di kelas itu saja. Siswa A bukan menjadi anggota di lebih dari salah satu kelas. Itu merupakan salah satu penjelasan apa yang dimaksud dengan independensi observasi. Kemudian, kita juga harus mengetahui bahwa data kita tidak memiliki outlier yang sangat signifikan. Selanjutnya, data kita, khususnya residual data kita, terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, berbeda dengan uji T dan uji one-way ANOVA, ketika uji T, khususnya uji T berpasangan, data yang kita uji normalitasnya adalah data selisih antara selisih data kelompok 1 dengan kelompok 2. Misalkan kita menggunakan satu kelas, ada pretest, ada posttest, kemudian kita ingin melakukan uji T berpasangan, maka data yang diuji normalitas adalah data selisih antara posttest dengan pretest. Itu adalah kasus ketika kita menggunakan uji T berpasangan. Tetapi, ketika kita menggunakan ANOVA, yang diuji normalitas adalah setiap data di kelas atau di kelompok data kita. Misalkan kita meneliti 5 kelas, maka
Uji normalitas dilakukan 5 kali, yaitu setiap kelas dilakukan uji normalitas. Namun, pada ANCOVA, data yang dianalisis bukan data selisih, bukan pula data per kelompok, melainkan residual dari data kita. Selanjutnya, varian satu kelompok dengan kelompok lainnya harus homogen. Asumsi ini juga kita temukan ketika kita melakukan uji T tidak berpasangan maupun one way dan two way ANOVA. Kemudian, kovariat harus berhubungan secara linear dengan variabel terikat kita. Bila kovariat kita pretest dan variabel terikat kita adalah posttest, maka pretest dan posttest harus memiliki hubungan yang linear. Dan keberadaan hubungan linear ini terjadi di setiap kelompok data kita. Oleh karena itu, bila kita memiliki 3 kelas, maka linearitas ini terjadi di ketiga kelas tersebut. Dan terakhir, kita juga harus menganalisis apakah kemiringan garis regresi dari setiap hubungan tadi homogen. Bila kita memiliki 3 kelompok data atau 3 kelas, kita lihat apakah garis regresi yang dihasilkan oleh hubungan antara kovariat dan variabel terikat di ketiga kelas tidak saling berpotongan alias homogen. Selain kita menganalisis one way ANOVA atau one way ANCOVA, kita juga perlu menghitung effect size-nya. Seperti di video-video sebelumnya, ketika kita menganalisis ANOVA, ANCOVA, ataupun uji T, kita akan memperoleh nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu hanya dapat menginformasikan kepada kita apakah perlakuan yang kita berikan memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat kita. Namun, informasi itu hanya sebatas itu, hanya keberadaan pengaruh. Bila kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan, maka kita perlu menghitung effect size-nya. Dan saya tekankan lagi, perbedaan dapat saja signifikan secara statistik, namun bisa saja tidak terlalu mengesankan. Dalam artian lain, bisa saja pengaruh kita bersifat nyata atau signifikan, tetapi pengaruh tersebut tidaklah terlalu besar. Dan salah satu pengukuran effect size yang paling umum digunakan saat melakukan ANCOVA adalah partial IT square atau partial eta square. Dan sama seperti ANOVA, ketika kita melakukan ANCOVA, bisa saja kita harus melakukan uji lanjut atau post hoc test. Post hoc test dilakukan ketika hasil uji ANOVA maupun ANCOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan di antara kelompok yang kita uji. Bila kita menguji ketiga kelas dan hasil uji ANOVA maupun ANCOVA menyatakan adanya perbedaan signifikan, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Dengan menggunakan uji lanjut, kita akan mengetahui dan kita bisa menentukan kelompok mana saja yang saling berbeda signifikan satu sama lain. Oleh karena itu, bila kita menggunakan 3 kelas, kita bisa mengetahui kelas mana saja yang berbeda signifikan dan kelas mana saja yang tidak berbeda signifikan. Namun, perlu kita perhatikan, hasil uji lanjut ini hanya dilakukan ketika kelompok yang dianalisis berjumlah lebih dari 2. Misalkan kita membandingkan 2 kelas, maka kita tidak perlu melakukan uji lanjut. Bila hasil SPSS menunjukkan adanya uji lanjut, kita tidak perlu melihat hasilnya. Dan yang terakhir, perbedaan bidang seringkali menyebabkan perbedaan pilihan uji lanjut yang digunakan. Pada umumnya, ketika kita melakukan penelitian di bidang pendidikan, kita biasa menggunakan uji LSD. Atau bahasa Indonesianya adalah BNT, beda nyata terkecil. Dan ketika kita melakukan penelitian di pertanian, peternakan, atau bahkan kedokteran, uji lanjut yang dipilih pun juga berbeda. Bisa Duncan, bisa Tukey, atau bisa uji lanjut yang lain. Dan ketika asumsi data kita tidak memenuhi asumsi dari one way ANCOVA, maka kita perlu melakukan analisis non-parametrik pengganti ANCOVA, yaitu Quade-Strang Analysis of Covariance. Seperti yang saya katakan tadi,
Quadrangle Analysis of Covariance merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan signifikan dua kelompok atau lebih yang tidak saling berkaitan. Dan analisis ini digunakan sebagai pengganti one-way ANCOVA ketika distribusi data kita tidaklah normal. Oke, sekarang waktunya kita mencoba melakukan analisis one-way ANCOVA menggunakan SPSS. Sebelum kita melakukan analisis tersebut, anggap saja kita telah melakukan penelitian di suatu sekolah. Penelitian tersebut mengkaji pengaruh model pembelajaran kooperatif berbasis online terhadap literasi sains siswa SMA. Topik penelitian ini menarik untuk dilakukan khususnya di masa pandemi saat ini. Alasannya adalah, pada masa pandemi saat ini, seluruh pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh tersebut tentunya menggunakan berbagai platform online, sehingga kita mengenal istilah pembelajaran daring atau dalam jaringan. Di sisi lain, kita juga menyadari ternyata di situasi pandemi seperti saat ini, ternyata masyarakat Indonesia banyak yang memiliki literasi sains yang kategorinya tidak tinggi. Salah satu bukti yang kuat adalah banyak yang lebih mudah percaya terhadap teori-teori konspirasi daripada berbagai fakta dan konsep ilmiah yang ditemukan atau diinformasikan oleh para saintis. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi rendahnya literasi sains masyarakat suatu negara. Sekarang, mari kita kembali ke data ini. Nah, di sini bisa kita lihat, kita memiliki kolom inisial nama, kemudian kelas, pretest literasi sains, dan posttest literasi sains. Nah, misalkan saja di kelas ini kita membandingkan berbagai model pembelajaran yang mungkin bisa meningkatkan literasi sains para siswa. Kemudian, sebelum model pembelajaran tersebut kita melakukan pretest atau tes awal yang menggali literasi sains siswa sebelum model pembelajaran tersebut diterapkan di kelas masing-masing. Kemudian, setelah model pembelajaran kita terapkan misalnya selama 2 bulan, kita memberikan tes akhir atau post-test literasi sains. Untuk memudahkan kita melakukan analisis, mungkin label yang kita gunakan langsung kita gunakan nama-nama model pembelajaran tersebut. Kita lihat di sini. Ternyata kita melibatkan 6 kelas. Oleh karena itu, mari kita labeli kelas-kelas tersebut dengan menggunakan nama-nama model pembelajaran yang berbeda-beda. Kita tuliskan di sisi kanan dari tabel rekapitulasi data kita tuliskan label. Kita beri label 1 ketika model pembelajarannya adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nomor 2 adalah TPS, Think Per Share. Nomor 3 adalah Jigsaw. Yang nomor 4 adalah Remap. Yang kelima misalkan STAD. Dan yang keenam adalah Inquiry Based Learning. Ini hanya permisalan saja. Namun, bila kalian ingin memberi label sesuai nama kelas tadi, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, hingga IPA 6 juga tidak masalah. Misalkan saja ya, labelnya 1 adalah IPA 1, 2 IPA 2, 3 IPA 3, 4 IPA 4, 5 IPA 5, dan yang terakhir, label 6 adalah IPA 6. Oleh karena itu, pemberian label merupakan hak prerogatif dari peneliti itu sendiri. Terserah kalian. Oke, kolom kelas sudah beres. Sekarang kita lihat kolom pretest dan posttest. Ini merupakan hasil pretest, ini merupakan hasil posttest yang sama-sama berupa skala interval. Karena data kita sudah siap, mari kita buka program SPSS kita. Setelah program SPSS kita buka, maka seperti biasanya kita akan diarahkan ke data view.
Sebelum ke data view, mari kita kembali mengklik variable view di bagian kiri bawah di layar kalian. Setelah kalian mengklik variable view, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, mari kita kecilkan window ini sehingga kita bisa melihat data di Excel kita tadi. Dengan cara klik tombol kotak di bagian kanan atas dari window dataset kita. Sekarang, mari kita tulis variabel-variabel di dalam penelitian kita tadi. Yang pertama adalah kelas. Kemudian yang kedua pretest literasi sains, misalkan kita singkat sebagai XLS. Kemudian post-test literasi sains, kita singkat sebagai YLS. Kemudian di type dari data kita, dari tab variabel kita tidak perlu mengubah apapun. Width-nya juga tidak perlu kita ubah, decimalsnya juga tidak perlu kita rubah. Sedangkan di label, kita bisa melengkapi nama variabel kita. XLS adalah pretest literasi sains. Sedangkan YLS adalah post-test literasi sains. Di value, yang perlu kita labeli hanyalah variabel pertama, yaitu kelas. Mari kita labeli kelas dengan mengarahkan kursor kita ke bagian kanan, lalu klik sekali menggunakan klik kiri. Sehingga kita akan memperoleh kotak dialog ini. Tadi ada 6 label, yaitu label IPA 1 hingga IPA 6. Oleh karena itu, mari kita labeli satu persatu. Value 1 adalah kelas IPA 1. Atau kita langsung tulis IPA 1 saja, biar lebih mudah. Kemudian label 2 adalah IPA 2. Kemudian value 3 adalah IPA 3. Value 4 adalah IPA 4. Value 5 adalah kelas IPA 5. Dan yang terakhir, value 6, labelnya adalah IPA 6. Setelah kita memberi label dari ke-6 kelas kita, mari kita klik tombol OK. Selanjutnya, di kolom missing kita tidak perlu melakukan apa-apa. Begitu juga di kolom-kolom dan align. Pada kolom measure, perlu kita identifikasi setiap variabel kita. Pada variabel kelas, measure kita berupa data nominal. Sedangkan pada pretest dan posttest, measure kita berupa scale. Sekarang, mari kita kembali ke tampilan data view. Kemudian, kita kembali ke Excel untuk mengcopy data yang telah kita rekap di program Excel tersebut. Dengan cara memblok semua data kita dari atas hingga bawah. Setelah terblok semua, kita tekan Ctrl+C di keyboard kita masing-masing. Kemudian kita kembali ke data view di SPSS kita. Kita klik baris pertama, kolom pertama, lalu kita klik Ctrl+V atau kita tekan Ctrl+V di keyboard kita masing-masing. Dengan cara seperti itu, kita telah menyalin data dari Excel ke SPSS kita. Sekarang, mari kita perbesar tampilan dari SPSS kita lagi dengan cara klik kotak di bagian kanan atas program SPSS kita. Karena data sudah siap, mari kita save data ini terlebih dahulu dengan cara klik icon disket di bagian kanan atas dari program SPSS kita masing-masing. Setelah kita klik sekali tombol disket tersebut, sekarang waktunya kita mencari folder yang kita gunakan untuk menyimpan dataset kita ini. Misalkan saja saya gunakan folder One Way Ankova berikut. Lalu, jangan lupa beri nama sesuai keinginan kita dengan mengganti file name dari untitled 1 menjadi nama yang kita inginkan. Misalkan saja data One Way Ankova. Lalu, kita perlu menekan tombol enter di keyboard kita masing-masing. Voila, data kita sudah tersave. Dan SPSS telah melaporkan operasi yang telah kita lakukan tersebut di bagian output, yaitu save out file, dan ini folder yang kita gunakan untuk men-save file dataset tersebut.
Data kita sudah tersave, sekarang waktunya kita melakukan one-way ANCOVA. Tapi ingat, ada berbagai asumsi yang perlu kita cek ketika kita melakukan one-way ANOVA. Namun menariknya, ketika kita akan melakukan uji asumsi, sebaiknya kita melakukan uji one-way ANCOVA dulu, kemudian kita melakukan uji asumsi yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena beberapa uji asumsi telah tergabung di dalam output ANCOVA. Dan beberapa uji asumsi menggunakan variabel baru, di mana variabel baru tersebut baru bisa muncul ketika telah melakukan analisis one-way ANCOVA. Agar tidak bingung, mari kita langsung praktikkan bagaimana langkah secara lengkap menganalisis ANCOVA beserta uji-uji asumsi yang kita butuhkan. Sekarang, mari kita lakukan analisis ANCOVA secara bersama-sama. Yang pertama, kita klik menu Analyze. Kemudian, kita pilih menu General Linear Model. Lalu, kita pilih Univariate. Pada Dependent List, kita pilih variabel terikat kita, yaitu Post-Test Literacy Science. Sedangkan pada Fixed Factor, kita masukkan variabel bebas kita, yaitu variabel kelas. Hingga tahapan ini, kita melakukan tahapan yang sama dengan ketika kita melakukan uji one-way ANOVA. Namun, ketika kita melakukan uji one-way ANCOVA, kita juga memiliki data covariat, yaitu variabel pretest. Variabel ini kita masukkan ke kolom covariat dengan menggunakan klik tombol panah berikut. Setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke arah kanan. Di sini ada berbagai menu yang perlu kita ubah. Yang pertama, kita klik menu Save. Setelah menu Save kita tekan, maka akan muncul kotak dialog Univariate.2 Save. Mari kita centang data residual khususnya pada tulisan Unstandarized. Kita klik kiri sekali sehingga muncul centang di bagian kotak kiri tulisan Unstandarized. Nah, langkah ini kita gunakan untuk mendapatkan variabel baru, yaitu variabel data residual. Dan data residual inilah yang nanti akan kita lakukan uji normalitasnya. Kemudian, mari kita klik tombol Continue. Selanjutnya, kita klik tombol Option. Pada tombol Option, kita pindahkan kelas ke kotak Display Min4 dengan cara mengklik tanda panah ini. Setelah itu, jangan lupa centang Compare Main Effects, sehingga muncul LSD dalam kurung None. Tidak perlu kita ubah, tetap LSD dalam kurung None. Pada kotak display di bagian bawah, mari kita centang Descriptive Statistic, Homogeneity Test, dan Estimates of Effect Size. Saya ingatkan lagi, seperti di video-video sebelumnya, pada beberapa versi SPSS yang lebih tinggi, menu Estimate Marginal Means terpisah dengan menu Option. Oleh karena itu, pada kalian yang menggunakan SPSS yang lebih tinggi, klik Save, klik Option, dan klik EM Means. Save kalian klik untuk mencentang Unstandarized Residual, Option kalian klik untuk mencentang Descriptive Statistic, Estimate of Effect Size, dan Homogeneity Test, dan EM Means kalian klik untuk memindahkan kelas dari kolom kiri ke kolom kanan dan mencentang Compare Main Effects. Setelah itu, klik tombol Continue. Kemudian, kita klik tombol OK. Setelah kita klik tombol OK, maka secara otomatis di window output kita akan disajikan output analisis ANCOVA yang telah kita lakukan. Di sini ada berbagai tabel dan beberapa tabel penting yang perlu kita baca. Yang pertama adalah tabel Leaven Test Equality of Error Variance. Ini merupakan hasil uji homogenitas kita. Ketika nilai sig-nya di atas 0,05, maka data ke-6 kelas kita homogen.
Namun, bila kurang dari 0,05, maka data ke-6 kelas yang kita gunakan untuk analisis kali ini tidaklah homogen. Karena nilai signya 0,476 dan 0,476 jauh di atas 0,05, maka kita simpulkan bahwa data yang kita analisis kali ini bersifat homogen, satu kelas dengan kelas yang lainnya. Sehingga asumsi homogenitas terpenuhi di contoh data yang kita gunakan ini. Tabel selanjutnya yang perlu kita baca adalah tabel Test of Between Subject Effect, yang letaknya persis di bawah tabel Event Test. Ini merupakan tabel rangkuman uji one-way ANCOVA yang telah kita lakukan. Yang perlu kita baca adalah baris kelas. Kelas sendiri merupakan variabel bebas kita tadi. Beberapa angka yang perlu kita baca adalah DF dari kelas, kemudian nilai F hitung dari kelas, nilai sig dari kelas, dan partial eta square dari kelas. Selain itu, jangan lupa juga baca DF dari error atau galat. Namun, yang menjadi dasar kesimpulan kita adalah nilai sig dari kelas tersebut. Bila nilai signya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan literasi sains satu kelas dengan kelas yang lain. Namun, bila di atas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan literasi sains dari ke-6 kelas yang kita analisis. Pada contoh analisis yang kita lakukan bersama ini, ternyata nilai signya 0,07. 0,07 lebih besar dari 0,05. Sehingga kita simpulkan, literasi sains ke-6 kelas IPA tadi tidak berbeda signifikan. Bila tidak berbeda signifikan, kita tidak perlu melihat tabel uji lanjut yang dihasilkan. Meskipun tidak signifikan karena kita telah memberi perintah kepada SPSS untuk melakukan LSD, maka tabel LSD pun tetap muncul di bagian bawah, lebih tepatnya di tabel pairwise comparison. Namun, seperti yang saya katakan tadi, karena nilai signya di atas 0,05, kita tidak perlu membaca dan memberi notasi berdasarkan hasil uji LSD ini. Di sisi lain, di atas tabel pairwise comparison ada tabel estimates. Nah, di tabel estimates ini ada kolom min. Dan min atau rata dari ke-6 kelas tersebut memiliki notasi A di bagian kanannya. Dan bila kita lihat keterangan di bawah tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa rata yang muncul di sini bukanlah rata variabel terikat kita, yaitu data post-test, melainkan rata variabel terikat yang telah terkoreksi oleh variabel covariat kita. Alias, rata yang dimunculkan di sini adalah rata post-test yang sudah dikoreksi oleh rata pretest. Inilah yang dikenal sebagai rata terkoreksi atau adjusted mean. Ini yang juga perlu kita informasikan ketika kita melaporkan hasil analisis kita. Sampai sini, kita telah melakukan uji homogenitas sekaligus uji one-way ANCOVA. Namun, kita juga perlu melakukan uji asumsi yang lain. Sekarang, mari kita kembali ke data kita lagi di SPSS dengan cara memilih kotak data one-way ANCOVA berikut. Nah, bila kita ingat, tadi kita hanya memiliki 3 variabel, yaitu kelas sebagai variabel bebas kita, XLS sebagai covariat kita, dan YLS sebagai dependent variabel kita atau variabel terikat kita. Namun, kali ini kita memiliki data atau variabel baru, yaitu res_1. Dan di sini ada keterangan residual for YLS. Inilah merupakan data residual dari dependent list kita. Dan data inilah yang akan kita analisis menggunakan uji normalitas. Caranya bagaimana? Pertama, kita klik menu Analyze. Setelah kita klik menu Analyze, kita pilih Descriptive Statistics. Setelah Descriptive Statistics kita pilih menu Explore. Setelah kotak Explore keluar, mari kita pindahkan variabel residual for YLS ke kotak dependent list dengan cara klik tanda panah berikut. Kemudian,
kita klik menu plots di bagian kanan dari kotak dialog Explore ini. Setelah kotak Explore titik 2 plots keluar, kita pilih box plotnya None, kemudian deskriptifnya kita hilangkan centang pada stem and leaf. Dan terakhir kita centang normality plot with test. Setelah 3 langkah itu kita lakukan, kita klik tombol continue. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita tunggu hasil analisis normalitas pada data residual tersebut. Nah, berikut merupakan hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Dan kita bisa langsung melihat tabel hasil normalitas dengan memilih tulisan Test of Normality di sisi kiri layar kita. Dan di sisi kanan langsung mengarahkan ke tabel yang kita inginkan tersebut. Di sini kita bisa melihat 2 uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita pilih salah satu, namun pada saat ini coba kita baca keduanya. Sama seperti homogenitas, ketika p-value atau signya di atas 0,05, maka nilai atau data kita terdistribusi secara normal. Namun bila signya kurang dari 0,05, maka data kita tidak terdistribusi secara normal. Dan di sini kita lihat nilai sig dari Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Sedangkan sig dari uji Shapiro-Wilk adalah 0,664. Kedua angka ini jauh di atas 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan, baik menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk, data kita terdistribusi secara normal. Data apa? Data residual. Oleh karena itu, asumsi residual data kita terdistribusi normal telah terpenuhi. Asumsi lain yang perlu kita analisis adalah keberadaan linearitas antara variabel terikat kita dengan data kovariat kita di masing-masing kelas. Untuk menganalisis asumsi tersebut, kita membutuhkan grafik, khususnya grafik plot. Bagaimana cara mengeluarkannya, dan bagaimana caranya agar grafik tersebut muncul per kelas, bukan muncul menjadi satu. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita perlu men-split output kita, karena kita membutuhkan output yang terpisah satu kelas dengan kelas yang lain. Caranya, kita pilih menu data, kemudian kita pilih menu split file, kemudian kita pilih compare groups, lalu kelas kita masukkan ke kolom group based on. Semua langkah tersebut harus kita lakukan, dan setiap langkah tersebut harus kita lakukan secara teliti. Setelah itu, kita klik tombol OK. Sehingga di output akan dilaporkan di bagian logs, split file layer by class. Setelah itu, mari kita buat scatter plot untuk menganalisis linearitas antara data variabel terikat dengan kovariat masing-masing kelas. Caranya bagaimana? Klik graph. Kemudian pilih menu legacy dialogs. Kemudian kita pilih scatter garing dot. Scatter garis miring dot. Kita klik kiri sekali. Sehingga akan muncul kotak dialog kecil ini, dan kotak dialog kecil itu bernama scatter garis miring dot. Kita klik symbol scatter. Setelah symbol scatter kita klik tombol define. Setelah tombol define kita klik, kita akan memperoleh kotak dialog simbol scatter plot. Pada y-aksis, kita masukkan variabel terikat kita, yaitu post-test literasi sains. Caranya dengan menekan post-test literasi sains, kemudian menekan panah berikut. Kemudian, di x-aksis, kita masukkan data kovariat kita. Oleh karena itu, mari kita klik data pretest literasi sains, kemudian kita tekan tanda panah di samping x-axis. Setelah dua langkah ini kita lakukan, pilih menu atau tombol OK dan klik kiri sekali.
Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka SPSS akan membuatkan scatter plot dari ke-6 kelas kita. Nah, berikut merupakan hasilnya. Ini merupakan scatter plot dari kelas IPA 1, yang ini IPA 2, ini IPA 3, dan seterusnya hingga IPA 6. Bagaimana cara menganalisisnya? Bagaimana cara menentukannya apakah terjadi linearitas atau tidak? Kita lihat sebaran titik-titik ini. Ini merupakan pretest literasi sains alias covariat kita, sedangkan yang Y adalah post-test atau dependent list kita. Bila kita lihat semakin besar pretestnya, maka semakin besar pula post-testnya. Sehingga titik-titiknya memiliki kecenderungan garis lurus ke arah pojok kanan atas. Bila scatter plot yang kita hasilkan bisa memperlihatkan garis lurus seperti itu, maka linearitas terjadi. Dan kita lihat dari ke-6 kelas ini, meskipun titik-titiknya sedikit tersebar, namun kecenderungan munculnya garis lurus tetap ada. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa data-data kita memiliki linearitas antara pretest dengan post-test. Sehingga dapat kita simpulkan linearitas antara variabel terikat dengan covariat dari ke-6 kelas terpenuhi. Setelah itu, mari kita lakukan uji asumsi untuk asumsi yang terakhir, yaitu homogenitas garis regresi dari ke-6 kelas yang kita miliki. Caranya bagaimana? Sekarang, mari kita kembalikan data kita agar tidak di-split lagi. Kita klik menu data, kemudian kita pilih split file lagi, kemudian kita pilih Analyze all cases do not create groups. Setelah itu, mari kita klik tombol OK. Oleh karena itu, di bagian output, khususnya di tulisan log akan tertera tulisan split file off, yang berarti split file kita telah dimatikan. Sekarang waktunya kita melakukan analisis homogenitas garis regresi ke-6 kelas kita. Caranya sama dengan ketika kita melakukan uji ANCOVA di awal, namun ada beberapa modifikasi kecil. Yaitu, yang pertama kita klik Analyze. Kemudian kita pilih General Linear Model lagi, kemudian kita pilih menu Univariate. Tampilannya tetap seperti ini, dependent variabelnya tetap post-test, fixed faktornya tetap kelas, dan covariatnya tetap pretest literasi sains. Namun, kita perlu memilih menu model di bagian kanan. Kita klik sekali, kemudian pada spesifik model, kita pilih custom. Setelah kita klik custom, akan muncul dua kotak ini. Di bagian kiri ada kotak faktor and covariate, sedangkan di bagian kanan ada kotak model. Sedangkan di bagian tengah di antara kedua kotak tersebut ada menu build term. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah type dari build term kita ubah. Yang awalnya interaction kita ubah menjadi main effect. Caranya kita klik bagian segitiga arah bawah di sisi kanan interaction. Kita klik kiri sekali sehingga muncul menu-menu ini. Kita pilih Main Effects. Setelah Main Effect kita pilih, kita pindahkan kelas ke kotak model dengan cara klik tanda panah. Kemudian kita juga pindahkan pretest kita atau XLS kita yang merupakan covariat dari analisis kita ke kanan juga dengan klik tanda panah berikut. Setelah itu, type kita ubah lagi menjadi interaction. Setelah interaction kita pilih, kita tekan kelas dan XLS secara sekaligus. Caranya bagaimana? Kita tekan kelas terlebih dahulu, kemudian di keyboard kita tekan Shift tanpa kita lepas, kemudian kita tekan XLS. Baru kita lepas tombol Shift di keyboard kita. Oleh karena itu, baik kelas maupun XLS terblok keduanya. Setelah keduanya terblok, kita pindahkan secara bersama-sama menggunakan panah ini. Sehingga muncul di kotak model kelas bintang XLS.
Setelah itu kita klik continue. Kemudian langkah terakhir kita pilih tombol OK. Setelah tombol OK dilakukan, maka muncul berbagai analisis atau berbagai tabel output. Dan ingat, kita hanya ingin tahu apakah ada homogenitas antara garis-garis regresi dari keenam kelas tadi. Oleh karena itu, yang perlu kita lihat hanyalah tabel test of Baldwin subject effect. Sedangkan tabel-tabel yang lain kita hiraukan. Bagaimana pengambilan keputusannya? Apakah homogen atau tidak? Kita lihat berdasarkan nilai sig dari X dari kelas. Ya. Jadinya yang kita lihat adalah interaksinya. Kelas bintang XLS, bukan kelas, bukan XLS, tetapi di baris kelas bintang XLS. Mohon maaf, tadi ya, salah ya. Nah, kita lihat sig dari interaksi kelas bintang XLS adalah sebesar 0,623. Prinsip pembacaan hasil analisisnya sama dengan pembacaan hasil uji Levene. Ketika signya di atas 0,05, dapat kita simpulkan homogen. Sedangkan kalau di bawah 0,05, maka tidak homogen. Di sini kita lihat di baris interaksi kelas bintang XLS ternyata signya 0,623. Angka ini jauh di atas 0,05 sehingga kita simpulkan regresi kovariat dengan variabel terikat di masing-masing kelas bersifat homogen. Dengan demikian, asumsi terakhir untuk pengujian one-way ANCOVA terpenuhi. Dan ketika kita nanti melaporkan, kita harus melaporkan uji asumsinya satu persatu terlebih dahulu, baru setelah itu kita laporkan uji ANCOVA-nya. Oleh karena itu, meski kita melakukan analisisnya terbalik, ANCOVA dulu baru asumsi-asumsinya, ketika kita pelaporan harus sesuai aturan, kita laporkan asumsi-asumsinya dahulu, baru yang terakhir adalah ANCOVA dan uji lanjutnya bila uji lanjut tersebut memang dibutuhkan. Kita telah melakukan analisis ANCOVA yang parametrik. Namun, bagaimana bila kita menemui kasus ternyata datanya tidak normal, sehingga data tersebut tidak bisa dianalisis menggunakan ANCOVA? Pada kasus tersebut, kita perlu mengalihkan analisis kita ke non-parametrik pengganti one-way ANCOVA parametrik, yaitu analisis kuadran analysis of covariance. Sebetulnya, di menu default dari SPSS, kita tidak bisa melakukan analisis kuadran analysis of covariance. Tetapi, dengan mengkombinasikan beberapa analisis, kita bisa memperoleh angka yang kita butuhkan untuk melaporkan hasil uji kuadran analysis of covariance. Prinsip analisis ini adalah menguji beda data peringkat atau data rang. Oleh karena itu, di langkah pertama kita adalah kita harus memperingkatkan data variabel terikat kita, begitu pula data kovariat kita. Caranya bagaimana? Kita pilih transform. Kemudian kita pilih menu rank cases. Kemudian, setelah kita klik menu rank cases, kita akan mendapatkan kotak rank cases. Kemudian, kita pindahkan pretest ke kotak variabel, kita juga pindahkan posttest ke kotak variabel tersebut. Sehingga di kotak variabel telah memuat data kovariat kita maupun data variabel terikat kita. Kemudian assign rank 1 to tetap smallest value, yang berarti kita peringkatkan dari yang terkecil hingga tertinggi atau terbesar. Setelah itu kita klik OK. Di bagian output, SPSS akan melaporkan telah memperingkatkan data XLS maupun YLS. Dan ketika kita kembali ke data kita, di sini akan muncul dua variabel baru, yaitu RXLS dan RYLS.
Yang di bagian label ada keterangannya di sini rank atau peringkat untuk XLS, dan yang kedua adalah rank atau peringkat untuk YLS, variabel terikat kita. Langkah kedua adalah kita melakukan analisis regresi. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Lalu kita pilih menu Linear. Pada analisis regresi ini, kita melakukan regresi antara peringkat atau data rank covariat terhadap data rank variabel terikat kita. Oleh karena itu, pada kolom dependent kita perlu mengisi rank dari dependent list kita, yaitu rank of YLS ini. Rank of YLS kita klik, kemudian kita klik tanda panah berikut. Setelah itu, pada kotak independent kita isi peringkat dari data covariat kita. Oleh karena itu, rank of XLS kita pindahkan ke kotak independent. Setelah tampilannya seperti ini, mari kita klik tombol OK. Sehingga di bagian output akan menginformasikan analisis yang telah kita lakukan. Namun, tabel-tabel ini sekali lagi tidak akan kita baca. Langkah terakhir, yaitu langkah ketiga untuk mendapatkan angka kuadrat of analysis of covariance adalah kita klik Analyze lagi, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih menu One Way ANOVA. Pada kotak dependent list kita masukkan. Oh, mohon maaf. Ada satu langkah terakhir yang biasa kita lupakan. Ya, jadinya kita kembali lagi, kita cancel lagi, kita lakukan regresi seperti tadi. Kita anggap regresi yang pertama tadi salah. Ya, jadinya kita klik Analyze lagi, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita klik Linear. Kita ulang lagi ya. Dependentnya tetap rank of YLS, dan di sini tetap rank of XLS. Kemudian ada satu langkah yang saya lupakan, kita perlu mengklik menu Save. Nah, ketika kita klik menu Save, akan muncul kotak Linear Regression Save. Dan lagi-lagi, perlu kita centang Unstandardized pada kotak residual. Oke ya, Unstandardized kita centang, kemudian kita klik tombol Continue. Selanjutnya, kita tekan OK. Sehingga sekali lagi muncul analisis regresi dan tidak perlu kita baca semua tabel yang dihasilkan oleh SPSS tersebut. Dan langkah ketiga, langkah terakhir adalah kita melakukan uji ANOVA terhadap data residual tadi. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Pada kotak dependent list merupakan variabel terikat kita, dan variabel terikat baru kita adalah unstandardized residual ini. Data residual yang kita hasilkan dari langkah analisis regresi tadi. Data unstandardized residual ini kita masukkan ke kolom dependent list. Kemudian pada faktor kita masukkan variabel bebas kita, yaitu kelas. Kelas kita pindahkan ke kolom faktor. Kemudian, pada kotak menu post-hoc kita klik dan kita pilih LSD sebagai jaga-jaga kalau ternyata hasil kuadran analysis of covariance menyampaikan bahwa uji lanjut perlu dilakukan. Kemudian kita klik Continue, lalu pada bagian option juga kita klik, kita centang menu deskriptif. Setelah menu deskriptif kita centang, kita klik tombol Continue. Setelah itu, kita klik tombol OK. Sehingga akan muncul tabel ANOVA. Tabel ANOVA inilah merupakan tabel rangkuman hasil uji kuadran analysis of covariance. Cara pembacanya pun sama dengan ANOVA dan ANCOVA, yaitu didasarkan pada nilai signya. Bila nilai signya kurang dari 0,05, tidak ada perbedaan signifikan. Bila kurang dari 0,05, ada perbedaan signifikan. Bila lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan. Ya,
nilai sig yang kita lihat adalah di baris between groups. Di sini nilai signya adalah 0,078. 0,078 itu di atas 0,05, maka kita simpulkan berdasarkan hasil uji kuadran Analysis of Covariance, data literasi sains ke-6 kelas tadi tidak berbeda signifikan. Sehingga uji lanjut tidak perlu dilakukan. Namun, ketika uji lanjut memang perlu dilakukan, misalnya ketika nilai signya kurang dari 0,05, kita tinggal melihat di tabel multiple comparison. Dan kita baca tabel ini dan kita rangkum menjadi tabel rangkuman yang memuat notasi LSD. Sekali lagi, saya sampaikan, jadinya ada 3 langkah untuk melakukan kuadran Analysis of Covariance. Yang pertama, kita peringkatkan data variabel terikat dan data kovariat kita. Kemudian, kita lakukan regresi variabel antara variabel rank data terikat dan variabel rank data kovariat. Namun jangan lupa kita save residualnya, khususnya unstandarized residual. Setelah langkah 2 analisis regresi dilakukan, kita melakukan langkah 3, yaitu melakukan analisis ANOVA. Pada analisis ANOVA, variabel terikatnya adalah residual yang dihasilkan dari analisis regresi di langkah kedua, dan variabel bebasnya tetap dengan variabel bebas penelitian kita. Pada contoh kasus penelitian ini adalah data kelas. Pada contoh tutorial ini, data kita sama-sama tidak menunjukkan ada perbedaan signifikan, baik ketika kita melakukan uji one-way ANCOVA yang parametrik maupun uji non-parametriknya, yaitu kuadran Analysis of Covariance. Oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan pemberian notasi LSD. Bagi kalian yang tidak tahu atau tidak paham caranya mengubah tabel LSD di output SPSS menjadi tabel LSD yang ramah pembaca dan sesuai perintah di laporan, silakan lihat di video saya sebelumnya yang membahas one-way ANOVA maupun two-way ANOVA. Di kedua video tersebut, saya telah memberitahu cara merangkum tabel ini menjadi tabel rangkuman dan bagaimana cara mengeluarkan notasi LSD-nya. Namun, kalau kalian ingin mempelajari ANCOVA lebih lanjut, kalian juga bisa melihat tutorial saya selanjutnya ketika membahas two-way ANCOVA. Pada tutorial two-way ANCOVA, kita juga akan melakukan uji LSD dan memberi notasi LSD di hasil uji LSD yang dikeluarkan oleh SPSS. Oke, kita telah melakukan analisis one-way ANCOVA. Kita juga telah melakukan analisis berbagai uji asumsi sebelum ANCOVA dilakukan. Dan kali ini kita perlu melaporkan seluruh hasil analisis yang telah kita lakukan, baik uji asumsinya maupun uji hipotesisnya. Yang pertama kita perlu laporkan adalah hasil uji normalitas data residual kita. Ini merupakan tabel hasil uji normalitas yang telah kita lakukan secara bersama tadi. Ada 2 uji yang ditampilkan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovic. Kita cukup memilih salah satunya. Misalkan saja kita pilih hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Maka kita bisa membaca hasil tersebut seperti ini. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menginformasikan bahwa residual data literasi sains terdistribusi normal. Kemudian kita informasikan angka-angka pentingnya. DF-nya kita sampaikan, kemudian statistiknya kita sampaikan juga, sig-nya pun kita sampaikan. Dan saya ingatkan lagi, simbol D kapital ini merupakan perwakilan dari Kolmogorov-Smirnov. Ya, kemudian dalam kurungnya merupakan derajat bebasnya. Kemudian D sama dengan 0,055. 0,055 merupakan angka Kolmogorov-Smirnovnya. Dan P 0,200. 0,200 adalah p-value atau nilai sig-nya. Nilai sig inilah yang menjadi penentu apakah data kita normal atau tidak. Karena 0,200 di atas 0,05, maka data residual kita terdistribusi normal. Dan asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, yang perlu kita baca adalah hasil uji homogenitas.
Kita menggunakan event test, dan ini merupakan tabel hasil uji homogenitas yang kita peroleh secara bersama ketika kita melakukan analisis sebelumnya. Kita bisa membaca hasil ini seperti ini. Hasil uji Leven menginformasikan bahwa varians data literasi sains satu kelas dengan kelas lainnya homogen. F5,114 sama dengan 0,912, Pi sama dengan 0,476. 5 dan 114 merupakan DF1 dan DF2, atau derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. 0,912 merupakan nilai F hitung alias nilai yang dihasilkan dari uji Leven, sedangkan p-value merupakan nilai sig yang menjadi dasar kita mengambil keputusan apakah datanya homogen atau tidak. Bila di atas 0,05 dikatakan homogen, dan bila kurang dari 0,05 maka data kita tidak homogen. Selanjutnya, yang perlu kita baca adalah keberadaan linearitas antara data kovariat dan data variabel terikat kita. Karena kita memiliki 6 kelas, maka ada linearitas yang berjumlah 6. Satu linearitas, satu kelas. Dan kita membacanya berdasarkan grafik scatter plot yang telah kita hasilkan ketika kita melakukan analisis sebelumnya. Dari sini bisa kita baca di setiap kelas data pretest linear terhadap data posttest literasi sains. Atau dalam kalimat lain bisa kita sampaikan di setiap kelas data kovariat linearitas atau linear terhadap data variabel terikat. Dan asumsi selanjutnya yang perlu kita baca adalah asumsi homogenitas garis regresi ke 6 kelas. Kita membacanya seperti ini. Kemiringan regresi data pretest dengan data posttest literasi sains antara satu kelas dengan kelas lainnya bersifat homogen. Angka-angka ini kita peroleh dari baris interaksi, yaitu baris kelas bintang XLS. Kita laporkan DF1-nya 5, kemudian DF galat atau DF errornya 108, kemudian nilai F-nya 0,703, sedangkan p-value atau nilai sig-nya adalah sebesar 0,623. Sama seperti uji homogenitas sebelumnya, ketika P-nya di atas 0,05 dapat kita simpulkan asumsi homogenitas terpenuhi. Namun, bila P-nya kurang dari 0,05, maka asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Setelah uji-uji asumsi kita baca, sekarang waktunya kita membaca hasil uji hipotesis kita, yaitu hasil uji one-way ANCOVA. Cara pembacaannya seperti ini. Hasil uji one-way ANCOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan literasi sains antara satu kelas dengan kelas lainnya dengan mengontrol literasi sains awal para siswa. Kemudian kita sampaikan nilai-nilai statistik pentingnya. Kita sampaikan DF1-nya sebesar 5, DF2 yaitu DF galat atau errornya sebesar 113, kemudian F hitungnya sebesar 2,105, kemudian p-value atau sig-nya sebesar 0,070, dan partial eta square-nya sebesar 0,085. Pengambilan keputusan tidak ada perbedaan signifikan didasarkan pada nilai p-value yang ternyata di atas 0,05. Namun, bila p-value kalian kurang dari 0,05, maka kesimpulan kalian ada perbedaan signifikan. Dan di sini kita lihat cara pembacaannya sedikit berbeda dengan one-way ANOVA. Pada one-way ANCOVA, di sini kita tekankan di bagian akhir kalimat, kita tambahkan frasa dengan mengontrol literasi sains awal para siswa. Kalau kita melaporkan one-way ANOVA, kita cukup menyampaikan hasil uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan literasi sains antara satu kelas dengan kelas lainnya, titik. Namun karena ini ANCOVA, kita tambahkan informasi dengan mengontrol literasi sains awal para siswa. Pengontrolannya dibuktikan dengan variabel kovariat kita. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan uji one-way ANCOVA, kita pastikan kita telah memiliki data awal. Data awal tersebut bisa berupa data pretest.
atau data tes awal sebelum perlakuan kita berikan ke masing-masing kelas. Selain one way ANCOVA, kita tadi juga mensimulasikan ketika kita ingin melakukan analisis non-parametrik pengganti one way ANCOVA ini, yaitu uji kuadran analysis of covariance. Namun, sebelum menginformasikan kuadran analysis of covariance, kita juga perlu menyampaikan rata terkoreksi dari hasil uji one way ANCOVA yang telah kita lakukan. Karena tadi p-value-nya di atas 0,05, kita tidak perlu melakukan uji lanjut. Namun, karena one way ANCOVA didasarkan pada rata terkoreksi, maka rata terkoreksi masing-masing kelas tetap kita laporkan kepada para pembaca, meskipun kita tidak memberi notasi LSD. Nah, ini merupakan contoh tabel bagaimana caranya kita melaporkan rata terkoreksi setelah ANCOVA kita lakukan. Dari tabel sini terdapat beberapa komponen yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah kelas, tentunya kelas ya. Kemudian pretest dan posttest yang terdiri atas min atau rata dan SD atau standar deviasinya. Kemudian selisih. Selisih di sini adalah selisih antara posttest dan pretest. Kemudian peningkatannya, jadinya peningkatan skor dari pretest menuju posttest. Dan yang terakhir adalah rata terkoreksinya. Setelah semua angka tersebut dijadikan satu, urutkan urutan kelas berdasarkan rata terkoreksinya. Dari rata terkoreksi terkecil hingga terbesar. Di sini yang terkecil adalah IPA 4 dan yang terbesar adalah IPA 1. Lalu, bagaimana cara menggunakan tabel ini? Bagaimana cara membuat tabel ini? Bagaimana menghitung selisih dan menghitung peningkatan? Dan bagaimana menentukan rata terkoreksi dari masing-masing kelas? Ini akan dibahas di video selanjutnya ketika saya membahas two-way ANCOVA. Di video two-way ANCOVA, saya akan memberitahu caranya menghitung selisih dan peningkatan dan menentukan rata terkoreksi masing-masing perlakuan. Oleh karena itu, jangan lupa lihat juga video saya terkait two-way ANCOVA. Nah, one way ANCOVA sudah beres, sekarang mari kita baca kuadran analysis of covariance. Ini merupakan tabel rangkuman kuadran analysis of covariance yang telah kita hasilkan di analisis sebelumnya. Cara membacanya bisa seperti ini. Hasil uji kuadran analysis of covariance menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan literasi sains antara satu kelas dengan kelas lainnya dengan mengontrol literasi sains awal para siswa. Kemudian kita sampaikan nilai-nilai pentingnya. Yang pertama kita tuliskan DF pertamanya yaitu 5, kemudian DF kedua alias DF galatnya 114, kemudian F hitungnya 2,045 dan p-value atau sig-nya yaitu sebesar 0,078. Sama seperti one way ANCOVA tadi, bila p-value kurang dari 0,5 artinya ada perbedaan signifikan, namun bila p-value-nya di atas 0,05 seperti pada contoh kasus ini, maka tidak ada perbedaan signifikan. Nah, demikian cara pembacaannya. Pada video kali ini, kita telah melakukan analisis one way ANCOVA, menghitung effect size-nya, melihat apakah analisis perlu dilakukan uji lanjut atau tidak, dan melakukan analisis kuadran analysis of covariance. Pada video selanjutnya, saya akan membahas two-way ANCOVA, sekaligus bagaimana cara memberikan notasi LSD, bagaimana caranya menghitung peningkatan dan selisih, dan bagaimana caranya menentukan rata terkoreksi atau adjusted mean dari setiap perlakuan. Oleh karena itu, stay tune in my channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi, dan saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.